Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah film fiksi ilmiah yang berjudul Solaris. Film ini menceritakan seorang dokter psikolog yang menjalankan sebuah misi, menjemput awak kru yang sedang melakukan penelitian di orbit sebuah planet bernama Solaris. Jadi nggak usah lama-lama, mari kita langsung masuk aja ke alur cerita filmnya. Di awal film kita diperkenalkan sosok lelaki bernama Chris Kelvin. Dia adalah seorang dokter psikolog. Chris hidup seorang diri, tidak memiliki anak dan istrinya tuh udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Suatu malam sepulang kerja seperti biasa Chris memasak sendirian dan tanpa sengaja Chris malah melukai jarinya. Belum juga selesai memasak, Chris malah kedatangan tamu. Mereka ini adalah utusan dari DBA, sebuah perusahaan yang mengoperasikan stasiun ruang angkasa yang kini mengorbit pada planet Solaris. Mereka menyampaikan sebuah pesan yang dikirim dari teman ilmuwannya yang bernama Dr. Jibarian. Dalam pesan tersebut, Dr. Jibarian meminta Chris datang ke Solaris untuk mempelajari fenomena yang terjadi di sana. I need you to come to Solaris, Chris. I need your help, but you are the only person I can trust. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, bahkan terjadi selisih pendapat di antara para kru. Satu-satunya jalan keluar adalah pulang ke bumi, namun entah mengapa mereka tuh malah tidak ingin pulang. Jibarian berharap Chris datang ke sana, membujuk para kru kemudian membawa mereka pulang dengan selamat. Pihak DBA sebenarnya sudah mengirim pasukan militer untuk menjemput mereka, namun mereka kehilangan kontak dan sampai saat ini belum kembali. Sesuai dengan permintaan Dr. Jibarian, DBA mempercayakan misi penyelamatan kepada Chris. Segala persiapan sudah dilakukan, kapal angkasanya akan berjalan secara otomatis. Jadi Chris gak perlu repot-repot mengoperasikannya dan akan tidur sepanjang perjalanan. Singkat cerita, Chris pun diterbangkan menuju Solaris, sebuah planet yang memancarkan cahaya biru keunguan. Setibanya di sana, Chris dibangunkan kemudian masuk ke stasiun angkasa DBA. Setelah berada di dalam stasiun angkasa tersebut sepi dan tidak terlihat ada orang di sana. Lalu Chris menemukan ada jejak cacaran darah di lantai. Chris mengikutinya, kemudian di sebuah ruangan ia menemukan dua jenazah terbaring di sana. Dan salah satunya adalah Dr. Jibarian. Chris melanjutkan berkeliling, lalu di sebuah ruangan ia menemukan salah satu awak kru bernama Snow. Kelvin, is it? Yeah. Chris bertanya apa yang terjadi pada Dr. Jibarian dan siapa mayat yang ada di sebelahnya. Snow memberitahu bahwa Dr. Jibarian telah bunuh diri, sedangkan mayat yang berada di sampingnya adalah pasukan keamanan yang menembak dirinya sendiri. Lalu di mana kru yang lain dan sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Snow sendiri terlihat seperti orang bingung saat menjawab pertanyaannya. Lalu ia berkata, kru yang tersisa hanyalah Dr. Gordon dan ia sedang mengurung dirinya sendiri di dalam kamar. Chris kemudian menemuinya dan ia berharap Gordon bisa menjelaskan apa yang terjadi di sini. Karena misinya adalah upaya terakhir membawa kru pulang sebelum perusahaan membuang stasiun beserta penumpangnya. Sayangnya Chris tuh nggak mendapat jawaban lebih. Apa yang dikatakan Snow tuh benar adanya. Gordon tidak bisa memberitahunya lebih lanjut sebelum Chris mengalaminya sendiri. Situasi pun menjadi semakin rumit saat Chris melihat ada seorang anak kecil berlarian di lorong pesawat. Namun ia menghilang saat Chris mengejarnya. Lalu Snow memberitahu kalau anak itu adalah anak Dr. Jibarian. Tapi bagaimana mungkin Jibarian membawa anaknya ke dalam misi? Karena itulah mereka meminta Chris datang untuk mencari tahu apa yang terjadi di sini. Chris kemudian meminta Snow dan Gordon berkumpul untuk melakukan sesi wawancara psikologis agar ia bisa memberi solusi atas permasalahan yang mereka alami. Gordon lalu bercerita awalnya ia tergabung dalam proyek ini bersama NASA sebelum akhirnya dijual ke DBA. Ia adalah seorang ahli fisika dan dikirim ke sini untuk menilai potensi ekonomi planet Solaris. Apakah planet tersebut memiliki nilai komersil atau sumber energi? Saat sedang menyusun data, masalah mulai terjadi. Mereka mengalami hypomania serta insomnia primer. Gordon juga berpikir kalau mereka mengalami agorafobia, sebuah kondisi di mana mereka mengalami gejala cemas berlebih, tidak berdaya, ataupun halusinasi. Gordon lalu berkata sebenarnya ia tuh ingin pulang, namun Gordon masih ingin meneliti fenomena lalu menyelesaikan masalah yang terjadi. Berbeda dengan Gordon, Snow akan menurut jika Chris benar-benar bisa membawanya pulang ke bumi. Setelah selesai sesi wawancara, Chris pergi ke kamar untuk beristirahat.
Dalam tidurnya, Chris memimpikan masa lalu bersama istrinya. Di sebuah acara yang diadakan oleh Dr. Djibarian, Chris melihatnya untuk pertama kali. Saat itu, Djibarian belum memulai proyeknya dan baru melakukan penelitian terhadap planet Solaris. Sedangkan pihak NASA sedang mencari pembeli untuk mengambil alih proyek tersebut. Satu hal yang menarik adalah planet tersebut selalu bereaksi saat diamati dari bumi, seolah-olah mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Namun Chris tidak mendengar ucapannya karena perhatiannya tertuju pada sosok seorang wanita. Well, Doctor, her name is Rhea. Chris tidak mampu menahan diri lalu mereka berkenalan. Pertemuan singkat itu membuat mereka semakin dekat. Hari demi hari berlalu, pasangan yang sedang berbahagia itu pun meresmikan hubungan mereka. Setelah bangun dari tidurnya, Chris dikejutkan kehadiran seorang wanita di sebelahnya. Wanita tersebut nggak lain adalah Rhea, istrinya. Entah dari mana ia muncul dan bagaimana bisa berada di sini. Chris menganggap dirinya tuh masih bermimpi, tapi kenyataannya ia sadar sepenuhnya. Seakan tidak percaya, Chris memberinya banyak pertanyaan untuk membuktikan bahwa wanita itu nyata dan bukan sebuah halusinasi. Dan wanita itu pun menjawab semua pertanyaannya dengan sempurna. Lalu Rhea berkata kalau ia sangat bahagia bertemu dengannya setelah sekian lama. I love you so much. I'm so happy to see you. I have to check out something with the crew. No! Bahkan saat Chris akan menemui kru yang lainnya, Rhea berteriak agar tidak meninggalkannya. Chris menyadari kalau kemunculan Rhea ini adalah sebuah kejanggalan. Lalu Chris meminta Rhea masuk ke dalam sebuah ruangan yang gak lain adalah kapsul penyelamat. Lalu Chris melepas kapsul itu keluar angkasa. Dengan kata lain, Chris membuang sosok wanita tersebut. Ternyata Snow mengetahui perbuatannya kemudian menemui Chris. Snow bertanya siapa orang yang ia lempar keluar angkasa. Chris pun menjawab kalau ia adalah istrinya yang seharusnya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Seharusnya ada penjelasan ilmiah kenapa sosok Rhea tiba-tiba muncul. Lalu Chris bertanya apakah Snow mengalami kejadian yang sama dan apakah Rhea akan kembali. Dalam hati sebenarnya Chris tuh sangat menyesal telah membuang Rhea keluar angkasa. Snow mengiyakan kalau ia mengalami kejadian yang sama. Setelah bangun dari tidurnya, awalnya yang muncul adalah saudara laki-lakinya, namun hilang dan sekarang sudah tidak pernah muncul lagi. Snow menyebut kemunculan mereka dengan istilah pengunjung atau tiruan yang sama persis dengan seseorang yang ada di dalam kenangan mereka. Setelah itu, Chris kembali ke kamar untuk beristirahat. Dalam tidurnya, lagi-lagi Chris bertemu dengan Rhea, hari-hari bahagia di mana Chris memutuskan untuk menikahinya. Dan setelah bangun dari tidurnya, lagi-lagi sosok Rhea muncul di hadapannya. Namun kali ini berbeda, Chris tidak merasa kaget dengan fenomena aneh yang dialaminya. Sosok tiruan Rhea yang muncul di hadapannya ini juga sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Rhea berkata sebenarnya ia tidak mengingat apapun selain Chris. Dia juga tidak mengerti jika saat ini berada di stasiun luar angkasa, bahkan kapan perjalanan itu dilakukan Rhea juga tidak ingat. Lalu bagaimana bisa ia berada di sini? Chris berkata bahwa dirinya muncul setelah ia terbangun dari tidurnya. Saat tiruan Rhea itu memandangi Solaris, tiba-tiba ia teringat akan masa lalunya. Dalam kenangan itu, Rhea hamil untuk pertama kali serta ikut makan malam bersama Chris dan teman-teman ilmuwannya. Saat itu mereka sedang membahas tentang eksistensi manusia. Dengan segala elemen dari alam semesta yang diketahui dan waktu yang cukup, perlahan manusia itu mulai muncul sebagai bentuk dari probabilitas matematis dan tidak lebih dari itu. Rhea tidak sependapat dengan pernyataan mereka, seolah-olah tidak percaya akan adanya sang pencipta. I don't remember being there. I don't understand what's happening. I'm not the person I remember. Rhea kemudian memberitahu Chris bahwa dirinya bukanlah orang yang ia ingat. Meskipun ia memiliki ingatan itu, namun ia tidak yakin pernah berada di sana ataupun melakukannya. Rhea seolah menyadari bahwa dirinya adalah orang lain dan bukan seseorang yang ada di dalam ingatannya. Chris pun mencoba menenangkannya dengan memberinya obat antidepresi. Setelah itu, Chris menemui Snow untuk meminta pendapat. Snow berkata kalau ia merasa kasihan dengan wanita pertama yang sudah ia buang. Selain itu, ia mulai khawatir dengan kondisinya yang mulai terpengaruh dengan keadaan. Sebaiknya Chris tidak berbuat hal konyol lagi, kemudian memikirkan bagaimana mengatasi keanehan yang terjadi di sini. Sementara itu di kamar, Rhea kembali mengingat masa lalunya.
Dalam ingatannya, saat itu ia bertengkar dengan Chris setelah mengetahui kalau Rhea telah menggugurkan kandungannya. Rhea mengira kalau Chris menyetujui tindakannya setelah mendengar pernyataannya bahwa eksistensi manusia hanyalah sebuah probabilitas matematis. Namun ternyata hal itu malah membuat Chris marah dan ingin pergi meninggalkannya. Rhea memohon kalau ia tidak bisa hidup tanpa dirinya. Chris tetap gak peduli kemudian pergi dari sana. Karena merasa bersalah serta dipenuhi rasa penyesalan yang mendalam, Rhea nekat mengakhiri hidupnya. Dari ingatan tersebut, tiruan Rhea ini menyadari bahwa dirinya seharusnya sudah meninggal. I'm sorry. I came back that day. I came back for you. You found me. Mereka berempat kemudian berkumpul untuk membahas munculnya para pengunjung. Gordon lalu bertanya apakah para tiruan itu tersusun dari partikel subatomik atau tidak. Partikel yang ukurannya tuh lebih kecil dari atom. Snow berpendapat mungkin saja medan Higgs penyebabnya. Higgs boson adalah partikel yang belakangan kita kenal sebagai partikel Tuhan. Menurut Gordon, jika mereka membuat medan Higgs negatif kemudian menembakkannya kepada pengunjung itu, mungkin saja mereka bisa menghilang. Tidak ada salahnya mencoba, namun sebagai konsekuensinya adalah mereka akan membutuhkan energi yang sangat besar. Chris nggak setuju, menurutnya penemuan ini sebaiknya dibawa pulang ke bumi untuk diteliti. Gordon tidak sependapat bagaimana jika fenomena ini mengikuti mereka. Keberadaan pengunjung itu bisa saja mendatangkan kekacauan di bumi. Chris bersikeras tetap akan membawa Rhea. Lalu Gordon berkata, jika begitu maunya, apakah sebaiknya orang yang ia buang sebelumnya mereka jemput kemudian dibawa pulang ke bumi? Rhea penasaran apa yang dikatakan Gordon kemudian meminta Chris menjelaskannya. Chris akhirnya berterus terang bahwa dirinya pernah datang sebelumnya. Saat itu ia masih belum mengerti kemudian melemparnya keluar angkasa. Mendengar itu, Rhea sangat marah mengetahui laki-laki yang dicintainya tega berbuat kejam. Lalu Gordon menasihati Chris bahwa memiliki hubungan emosional dengan tiruan itu adalah sebuah kesalahan. Rhea adalah sebuah manifestasi atau wujud dari buah pikirannya. Sifat dan perilakunya tercipta dari apa yang sedang ia pikirkan. Dengan kata lain, Rhea adalah sebuah tiruan atau replika yang tercipta karena dirinya. Meskipun dia hidup dan bukan sebuah bentuk halusinasi, namun Rhea bukanlah manusia. Gordon meminta Chris berpikir realistis. Tidak mungkin seseorang yang telah meninggal di masa lalu hidup kembali kemudian mendadak muncul dengan segala ingatannya. Sementara itu di kamar, Rhea menangis sejadi-jadinya. Lalu dalam mimpinya, Dr. Jibarian mendatangi Chris. Jibarian memberi petunjuk bahwa Rhea bukanlah istrinya, melainkan bagian dari planet Solaris. Lalu bagaimana dengan anaknya? Jibarian berkata bahwa anaknya saat ini berada di bumi. Seharusnya itu bisa membuatnya yakin bahwa mereka hanyalah sebuah tiruan. Awalnya Jibarian berpikir bahwa bunuh diri adalah solusi. Namun belakangan ia menyadari kalau hal itu adalah sebuah kesalahan. Lalu Chris bertanya apa sebenarnya tujuan Solaris menciptakan tiruan itu. Jibarian pun balik bertanya kenapa Chris berpikir kalau Solaris memiliki tujuan. Selama yang bisa ia ketahui adalah Solaris merupakan entitas asing bagi mereka, sesuatu hal di luar batas pengetahuan manusia. Tidak ada solusi atau jawaban atas fenomena yang terjadi. Yang ia punya hanyalah pilihan pulang atau mati di sini. There are no answers, only choices. What does Solaris want from us? Setelah itu Chris terbangun dari tidurnya. Rhea? Dia tidak mendapati Rhea berada di sampingnya, lalu Chris menemukannya dalam keadaan pingsan di kamar mandi. Rupanya Rhea mencoba bunuh diri dengan menenggak oksigen cair. Awalnya Chris mengira kalau Rhea akan meninggal, namun lukanya secara ajaib sembuh kemudian ia bangun. Lalu Gordon menunjukkan alat yang sudah ia kembangkan untuk melenyapkan replika secara permanen. Gordon sudah mengujinya dan menggunakannya beberapa saat yang lalu untuk melenyapkan replika yang mengunjunginya. Sebelum mencoba bunuh diri, Rhea sebelumnya sempat mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke asalnya. Ia meminta agar Gordon menggunakannya kepadanya. Namun Chris melarang dan ia akan menjaga Rhea agar tidak menemuinya. Tiruan Rhea ini menyadari dan merasa bahwa dirinya bukan sepenuhnya manusia. Sifat dan perilakunya dipengaruhi oleh apa yang dipikirkan oleh Chris saat ini. Dan kecenderungannya bunuh diri disebabkan karena Chris mengingatnya seperti itu. Karena dipenuhi penyesalan yang mendalam setelah kematiannya, Chris meminta agar Rhea tetap bersamanya.
Ini adalah kesempatannya untuk memperbaiki kesalahan. This is my chance to undo that mistake. I'm suicidal because that's how you remember me. Seandainya dulu ia tidak pergi meninggalkannya, mungkin saat itu ia masih hidup. Lalu replika Rhea berkata kalau ia tidak akan pernah bisa menggantikan Rhea yang pernah bersamanya di masa lalu. Meski sudah mengetahui kalau Solarislah yang telah menciptakannya, sampai saat ini replika Rhea tidak mampu berkomunikasi dengannya. Namun ia yakin kalau planet itu pasti bisa mendengar ataupun tahu apa yang terjadi padanya. Replika Rhea merasa bahwa kehadirannya bukanlah sesuatu yang tercipta begitu saja. Pasti ada alasan di balik terjadinya fenomena ini, sebuah pemahaman yang sulit dijangkau akal manusia. Rhea berharap Chris mau menggunakan alat milik Gordon kemudian pulang ke bumi, lalu memberitahu orang-orang tentang planet Solaris. Rhea kemudian meminta Chris istirahat karena seseorang yang mengalami situasi seperti ini pasti akan mengalami tekanan perasaan yang sangat berat. Kehilangan Rhea untuk kedua kalinya pasti akan sangat menyakitkan. Namun Rhea menyadari bahwa dia hanyalah sebuah replika yang ia sendiri tidak tahu sebenarnya apa tujuan ia diciptakan. Lalu dalam tidurnya, Chris kembali memimpikan Rhea saat dimana ia kembali kemudian menemukan Rhea sudah meninggal. Setelah terbangun, Chris melihat Rhea, namun bukan wujud nyata melainkan sebuah rekaman video. Dalam rekaman tersebut, Rhea meminta Chris jangan menyalahkan Gordon. Ia sengaja memohon agar bisa kembali ke tempat asalnya. Meskipun Chris berharap ia ada di sampingnya, namun dengan segala kemiripannya tetap saja ia bukanlah Rhea. Mungkin ada suatu tempat di mana mereka bisa hidup bersama, namun tidak untuk saat ini. Chris, don't blame Gordon. I wish we could just live inside that feeling forever. Chris kemudian mendatangi Gordon lalu bertanya kenapa menuruti permintaan Rhea. Gordon berkata kalau ia hanya melakukan yang seharusnya. Setelah itu, Gordon mengaktifkan sistem kapal angkasa agar mereka bisa segera pulang ke bumi. Lalu tanpa sengaja, Chris melihat ada bekas darah di atas ruangan. Dan mereka pun dibuat terkejut setelah menemukan mayat Snow berada di sana. Seperti yang kita ketahui kalau replika atau tiruan itu akan pulih kembali setelah mengalami luka. Yang artinya Snow yang mereka temui selama ini adalah sebuah replika. Saat menemuinya, replika Snow itu mengakui bahwa ia telah membunuh Snow yang asli. Ia terpaksa melakukannya karena Snow yang asli menyerangnya duluan. Menurutnya, terciptanya dirinya mungkin adalah sebuah anugerah. Jadi kenapa dia tidak melanjutkan kehidupannya? Gordon kemudian berkata apa sebaiknya Snow yang ini sekalian dilenyapkan saja. Snow kemudian memberitahu kalau mungkin mereka tidak akan sempat melakukannya. Sejak Gordon menggunakan alat itu, Solaris telah berubah secara eksponensial. Posisi stasiun angkasa jauh lebih dekat dengannya. Hal itu mungkin disebabkan karena mereka berada di dalam medan gravitasinya, sehingga secara perlahan-lahan Solaris menarik mereka ke dalam. Dan ternyata alat yang digunakan Gordon telah menguras bahan bakar reaktor. Ia tidak yakin mereka bisa pergi dengan mudah. Snow kemudian meminta mereka berdua keluar karena saat ini ia hanya ingin mengunci diri di dalam kamar. Mereka berdua kemudian bergegas, jika tidak mereka akan jatuh ke planet Solaris. Scene kemudian berpindah ke bumi. Terlihat kalau Chris sedang menjalani rutinitas hariannya. Sejak kepulangannya, Chris merasa asing dengan bumi, bahkan tidak ingat sudah berapa lama ia kembali. Kemudian di dapur, saat Chris memasak untuk makan malam, tanpa sengaja ia melukai jarinya. Namun anehnya, luka itu sembuh seketika. Barulah Chris menyadari kalau ia hanya bermimpi dan tidak pernah kembali ke bumi. Karena terlalu lama melamun, Gordon tidak memperhatikan kalau Chris belum masuk ke dalam pesawat. Lalu Gordon meninggalkannya sendirian di dalam stasiun. Stasiun angkasa itu perlahan-lahan jatuh ke planet Solaris. Di tengah keputusasaan, Chris memanggil nama Rhea. Kemudian scene berpindah ke dapur di mana Chris sedang memasak sebelumnya. Sayup-sayup ia mendengar suara Rhea memanggilnya. Chris. Am I alive or dead? Rhea kemudian berkata kalau Chris tidak perlu memikirkan hal itu lagi. Kini mereka bisa kembali bersama menjalani kebahagiaan tanpa batas. Dan akhirnya film pun selesai. Jalan cerita dari film ini tuh sebenarnya sederhana, namun cukup menguras emosi penontonnya.
Ya, seenggaknya Chris kembali bersama dengan Rhea di suatu tempat yang tidak kita ketahui. Itulah alur film Solaris. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.